Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Madia dengan NIM 2410931028 dari kelompok 44D Statistika Industri 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi dan uji hipotesis pada proporsi tunggal. Estimasi dalam statistika merupakan prosedur untuk menduga nilai parameter populasi yang tidak diketahui dengan menggunakan data dari sampel. Di mana pada kasus ini kita menggunakan estimasi proporsi tunggal untuk menentukan rentang nilai. Penggunaan diskon oleh konsumen di Kota Padang berdasarkan proporsi sampel yang ada. Sementara itu, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan untuk menguji kebenaran suatu asumsi atau klaim mengenai populasi yang kemudian diterapkan melalui uji hipotesis proporsi tunggal untuk membuktikan secara ilmiah apakah proporsi penggunaan diskon di lapangan sesuai dengan target atau nilai acuan yang dihipotesiskan sebelumnya. Pada rumusan masalah ini, data yang digunakan adalah data penggunaan diskon dan voucher dari 4 responden pada tahun 2025. Kemudian dipisahkan data tersebut antara konsumen yang memakai voucher dengan tidak memakai voucher. Setelah itu, untuk estimasi proporsi populasi tunggal sampel besar, dibuat tabel parameter yang terdiri dari selang kepercayaan yang bernilai 95%. Nilai 95% ini diambil karena merupakan titik tengah terbaik untuk menjaga ketelitian data agar hasil yang kita dapatkan bisa dipercaya secara ilmiah. Kemudian ada alfa dengan nilai 0,005 dan alfa per 2 dengan nilai 0,025. Setelah itu ada N1 atau jumlah sampel yang memakai voucher, yaitu ada 134. Kemudian ada N2 atau jumlah sampel yang tidak memakai voucher, yaitu berjumlah 6. Dan N yaitu adalah jumlah sampel keseluruhan dengan nilai 140. Kemudian ada nilai P atau proporsi sampel dengan nilai 0,9571 yang didapatkan dari perhitungan jumlah sampel yang memakai voucher dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan. Kemudian ada nilai Q yang didapatkan dari hasil perhitungan 1 dikurang dengan proporsi sampel atau P. Kemudian ada nilai Z alfa per 2 yaitu 1,96. Setelah itu kita cari batas atas dan batas bawah estimasi proporsi tunggal. Untuk menghitung batas atas dan batas bawah itu kita menggunakan rumus yang ada di sini. Untuk batas bawah itu rumusnya proporsi sampel dikurang dengan Z alfa per 2 dikali dengan akar proporsi sampel dikali dengan komplemen proporsi sampel dibagi dengan jumlah sampel. Sehingga batas bawah didapatkan hasilnya yaitu 0,9236. Untuk batas atas rumusnya adalah proporsi sampel ditambah dengan Z alfa per 2 dikali dengan akar proporsi sampel atau P dikali dengan Q dibagi dengan jumlah sampel. Sehingga untuk nilai batas atas itu didapatkan hasilnya 0,9907. Selanjutnya, kita lanjut kepada uji hipotesis proporsi populasi tunggal sampel besar. Pertama, kita perlu mencari nilai hipotesisnya atau H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya kami membuat itu P sama dengan 0,94 dan H1-nya P tidak sama dengan 0,94. Untuk nilai 0,94 itu didapatkan dari rentang antara 0,923
dengan 0,9907, yaitu rentang antara batas atas dan batas bawah. Kemudian daerah kritisnya itu untuk tolak H0 dan terima H1 itu Z hitung besar dari Z alfa per 2 atau Z hitung kecil dari 1 kurang Z1 kurang alfa per 2. Untuk itu kita perlu mencari Z hitung dengan rumus yaitu Z sama dengan proporsi sampel dikurang dengan P0. P0 merupakan proporsi populasi yang dihipotesiskan, dibagi dengan P0 dibagi dengan akar P0 dikali dengan 1 kurang P0 dibagi dengan jumlah sampel, sehingga didapatkan Z hitungnya itu 0,8541. Bisa kita lihat pada grafik distribusi normal ini terdapat daerah penolakan di sisi kanan dan sisi kirinya, atau daerah yang berwarna merah, serta untuk penerimaan H0 atau gagal tolak H0 itu pada daerah di tengah-tengah ini atau yang berwarna hijau. Berdasarkan perhitungan, kita mendapatkan nilai Z hitungnya itu 0,8541. Sehingga jika dimasukkan ke dalam grafik, itu angkanya jatuh pada area yang berwarna hijau atau area gagal tolak H0 atau terima H0. Sehingga keputusannya itu nilai Z hitung lebih kecil dari Z alfa per 2, maka gagal tolak H0. Sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi transaksi belanja online konsumen Kota Padang yang menggunakan diskon dan voucher pada platform e-commerce tidak sama dari 0,94. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.